Hai, bersama Dao Donghua di sini, membawakan alur cerita Immortality. Semoga kalian semua suka. Medan Perang Raja Abadi adalah tempat paling berbahaya di seluruh surga. Di sini, yang bisa bertahan hidup hanyalah dua jenis makhluk, penguasa sejati atau roh jahat. Namun sekarang, sebuah anomali muncul. Kelompok dari Sekte Tai justru hidup dan berkultivasi di dalamnya. Mereka membangun dunia sendiri, mengendalikan tulang para penguasa langit yang telah gugur, menyusun pasukan, menciptakan senjata. Kekuatan mereka tidak lagi bisa dibandingkan dengan masa lalu. Berkultivasi di sini 1000 kali lebih cepat daripada di surga. Selama bisa bertahan, hampir pasti menjadi penguasa langit. Dan mereka bahkan mendapat warisan Raja Abadi. Kini, mereka bersatu. Dunia kuno yang mereka bentuk hampir tak bisa dihancurkan. Namun, Fang Han telah bergerak. Aura mengguncang kehampaan. 15 era kekuatan meledak. Bom tinju epoch menghantam dunia kuno itu. Retak. Garis-garis kehancuran muncul. Saat itu, Tai Huangtian berdiri. Matanya tajam, tangannya bergerak. Hukum Dao beresonansi. Satu karakter kuno muncul. Satu karakter ini lahir dari gerbang kehidupan abadi. Sederhana, namun absolut. Segala sesuatu berasal dari satu dan kembali ke satu. Begitu karakter itu muncul, segala hukum tunduk. Langit dan bumi bergetar. Tai Huangtian melangkah maju. Aku adalah satu. Dao adalah satu. Kau bukan lawanku. Aura militer membubung, seolah pasukan surgawi bangkit. Kekuatan Tai Huangtian melampaui batas. Jika kembali ke surga, ia bisa menjadi penguasa tertinggi. Namun, Fang Han hanya berkata satu kata. Omong kosong. Bom tinju menghantam karakter. Satu. Langit runtuh. Matahari dan bulan tenggelam. Setiap pukulan menyedot energi asal penguasa langit dari karakter itu. Fang Han tidak hanya menyerang, ia melahap. Tai Huangtian mulai goyah. Pak, darah menyembur. Semua murid Tai ikut terluka. Namun, mereka tidak menyerah. Transformasi satu. Darah mereka mengalir ke karakter itu. Pasukan tulang melebur menjadi rune. Karakter satu berkembang liar, 10 kali lebih kuat. Langit dan bumi tertekan. Namun, Fang Han tetap tenang. Aku tidak mengikuti Dao. Dao mengikutiku. Ia mengulurkan tangan, seperti naga mencengkeram dunia. Crack. Karakter satu retak. Rune tulang hancur. Energi diserap. Karakter itu ditarik masuk ke tubuh Fang Han, berusaha memberontak. Namun, ditelan oleh kekuatan epoch. Fang Han berbicara pelan. Kekuatan takdir menjadikan satu ini milikku. Karakter satu akhirnya tunduk, menjadi bagian dari dirinya. Pemahaman Dao-nya melonjak. Sekte Tai kehilangan inti mereka. Fang Han menatap mereka. Tidak ada emosi. Abis sudah. Bom aura meledak. Di belakangnya muncul bayangan naga, dewa, iblis, yin yang, 5 elemen. Semua karakter kuno bersujud padanya, seolah ia adalah gerbang kehidupan abadi itu sendiri. Tekanan mutlak menyapu segalanya. Para ahli Tai akhirnya panik. Kita kalah. Lari. Namun, terlambat. Fang Han tidak bergerak. Namun bayangannya maju. Setiap bayangan mengandung karakter kuno. Menyerang. Jika terkena, tidak ada yang tersisa. Tubuh hancur. Jiwa raga lenyap. Tanpa kesempatan reinkarnasi. Di medan perang Raja Abadi, pembantaian akan segera dimulai. Medan perang Raja Abadi kembali sunyi. Namun bahaya justru semakin dalam. Fang Han berdiri diam di kehampaan. Aura menekan langit dan bumi. Barusan, ia hampir saja memusnahkan seluruh sekte Tai. Namun sesuatu menghentikannya. Dari dalam tanah, sesosok muncul. Pan Wu Xianzun, tubuh lengkap, daging dan darah utuh. Namun, tanpa jiwa, aura kematian membubung. Ia bukan lagi manusia, melainkan roh jahat. Tekanan yang dipancarkan bahkan melampaui banyak penguasa langit. Serangan dilepaskan. Teknik dewa liar. Bom. Langit runtuh. Hukum bergetar. Serangan itu membawa kekuatan era lama. Namun, Fang Han melangkah maju tanpa ragu. Bom. Dua kekuatan bertabrakan. Medan perang tidak hancur karena hukum di tempat ini langsung menelan dampaknya. Namun, tubuh Pan Wu Xianzun terpukul mundur. Aura membusuk mulai muncul. Ia kalah dalam benturan itu. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba,
Panwu Xianzun berbalik, menangkap para ahli sekte Tai, merobek ruang, dan menghilang. Suara Tai Huangtian bergema, "Fang Han, kami belum kalah, kami akan kembali, dan saat itu, kau akan mati." Suara itu lenyap, keheningan kembali turun. Fang Han tidak mengejar, bukan karena tidak mampu, tetapi karena hutang karma. Panwu Xianzun pernah memberinya warisan, ia tidak akan menghancurkan tubuh itu. Tatapannya menjadi dalam. Para raja abadi mulai bergerak. Ia mulai menyadari, semuanya bukan kebetulan. Segala sesuatu mengarah padanya, bahkan dari dalam gerbang kehidupan abadi. Ada kekuatan yang mengincarnya. Sementara itu, Scorpio Ungu gemetar. Aura mereka terlalu mengerikan, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Fang Han hanya menjawab tenang. Mereka hanya memperpanjang kematian mereka. Namun pikirannya tidak sesederhana kata-katanya. Ia tahu, musuh sebenarnya belum muncul. Ia berbalik, melangkah, wus, melintasi kehampaan, menghindari badai hukum, menembus lapisan demi lapisan medan perang. Tanpa suara, tanpa jejak, tak satu pun roh jahat menyadarinya. Tak satu pun hukum mampu menyentuhnya. Sampai akhirnya, sebuah ledakan muncul di kejauhan. Bom, kabut tersibak, dan di sana, terlihat sosok raksasa, Endless Holy King. Tubuhnya tinggi menjulang, dirantai oleh hukum, dikurung dalam formasi kuno. Di tangannya, sebuah kapak raksasa, artefak penciptaan. Aura senja menyelimuti segalanya, kekuatan mengguncang kehampaan. Namun, ia sedang ditekan. Di sekelilingnya, 3 sosok duduk bersila, kerangka, namun perlahan, berubah menjadi tubuh nyata. Aura mereka, setingkat raja abadi, 3 wujud, masa lalu, masa kini, masa depan. Suara bergema, "Fang Han, akhirnya kau datang." Udara membeku, Endless Holy King berteriak, "Jangan mendekat, ini jebakan, mereka ingin memancingmu." Namun, Fang Han tidak mundur, matanya tenang, langkahnya mantap, aura naik perlahan, langit dan bumi beresonansi. Ia menatap 3 sosok itu, tanpa rasa takut, menarik. "Kalau begitu, aku akan menghancurkan semuanya sekaligus." Pertempuran yang sesungguhnya, akhirnya akan dimulai. 3 sosok itu berdiri di hadapan Fang Han. Satu muda, satu paruh baya, satu tua. Namun, suara mereka satu, leluhur Raja Suci. Tubuh mereka terbentuk dari daging berdarah. Hasil perubahan dari jasad Raja Abadi yang telah gugur di medan perang Raja Abadi. Tubuh asli mereka masih terkurung di dalam gerbang kehidupan abadi. Namun kehendak menjelma menjadi inkarnasi. Kekuatan mereka melampaui 15 era, setara dengan penguasa puncak. Namun Fang Han tidak terkejut. Ia sudah pernah berhadapan dengan kehendak Raja Abadi sebelumnya. Selama tubuh asli tidak turun, ia tidak bisa dibunuh. Fang Han menatap mereka. "Leluhur Raja Suci, kau menjebak Raja Suci akhir, hanya untuk memancingku ke sini." Nada suaranya tenang, namun hukum di sekitarnya bergetar. Scorpio Ungu maju, berlutut, "Aku menjalankan perintah leluhur." "Fang Han, kau musuh terbesar ras dewa." Fang Han bahkan tidak menoleh. "Setelah ini, kau akan lenyap." Ucapan sederhana, namun seperti keputusan langit. Scorpio Ungu marah, "Dengan leluhur di sini, kau pasti binasa." Namun, leluhur Raja Suci mengangkat tangan. "Cukup." Ia menatap Fang Han. "Kali ini aku tidak ingin membunuhmu. Aku ingin bekerja sama." Fang Han tertawa dingin. "Kerja sama? Kau pikir aku akan percaya?" Ia sangat memahami sifat leluhur Raja Suci. Licik, kejam, penuh tipu daya. Namun ia tetap mendengarkan, karena ia ingin mengetahui kebenaran tentang dirinya, tentang masa lalu. Leluhur tersenyum. "Zaman ini akan segera berakhir. Langit dan bumi akan hancur. Semua raja abadi akan keluar dari gerbang kehidupan abadi." Fang Han mengangguk ringan. "Itu sudah jelas. Langsung ke inti." Leluhur berkata perlahan, "Ini adalah kehancuran ke-3000. Fang Han terdiam. 3000 era, batas alam semesta, segala sejarah, telah mencapai ujungnya. Leluhur melanjutkan, "Ini adalah kehancuran terakhir. Setelah ini, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Era berikutnya, mungkin benar-benar berbeda." Nada suaranya mengandung ketakutan samar, bahkan makhluk sepertinya tidak mengetahui masa depan. Fang Han tenggelam dalam pikirannya. 3000 era berakhir, apa yang akan lahir setelahnya? Kehampaan, atau dunia baru? Ia tidak bisa menebak, namun ia kembali fokus.
Tujuanmu, leluhur tersenyum. Kita bekerja sama. Kita segel semua raja abadi di dalam. Kita ambil semua harta dari gerbang kehidupan abadi. Kita melampaui raja abadi. Godaan besar, artefak abadi, hukum Dao kuno, kekuatan tertinggi. Namun Fang Han tidak goyah. Aku punya pertanyaan. Siapa aku sebenarnya? Leluhur menggeleng. Aku tidak tahu. Tapi kau adalah pusat dari bencana ini. Siapapun yang menguasaimu akan mendapat keuntungan terbesar. Fang Han tetap tenang. Ia sudah menduga. Lalu ia bertanya lagi, bagaimana keadaan di dalam gerbang kehidupan abadi? Leluhur menghela napas, seperti terkurung, seperti serangga dalam kepompong. Tidak bisa keluar, tidak bisa melihat dunia luar. Jawaban itu tidak memuaskan, namun cukup. Raja abadi ternyata juga terpenjara. Fang Han memahami satu hal penting. Ini bukan sekadar perebutan kekuatan. Ini adalah permainan penjara kosmik. Leluhur akhirnya berkata, dengan bantuanmu, aku bisa keluar lebih dulu. Dan kita kuasai segalanya. Niat sebenarnya terungkap. Ia membutuhkan Fang Han sebagai kunci. Medan perang kembali sunyi. Hukum beresonansi pelan. Fang Han menatap tiga sosok itu. Tatapannya dalam, tak terbaca, kesempatan, atau jebakan. Namun satu hal pasti, perang terbesar dalam 3000 era akan segera dimulai. Leluhur Raja Suci ternyata menginginkan Dao Takdir Agung milikku. Fang Han akhirnya memahami segalanya. Dao Takdir Agung, pemimpin dari 3000 Dao Agung, memiliki kemampuan mengendalikan takdir, menghubungkan peluang, bahkan menyentuh misteri gerbang kehidupan abadi. Jika seorang Raja Abadi di dalamnya mendapat bantuan kekuatan ini, benar-benar ada kemungkinan untuk keluar. Namun Fang Han tidak bodoh. Ia sudah menebak keadaan di dalam gerbang kehidupan abadi. Para Raja Abadi tidak bebas, bahkan kemungkinan besar terjebak. Jika tidak, mengapa mereka begitu ingin keluar? Hanya ada satu jawaban, tempat itu bukan surga, melainkan penjara. Jika aku membantunya, pikir Fang Han, dia pasti akan berkhianat. Sumpah, tidak berarti bagi makhluk seperti itu. Sebab hukum sebab akibat tidak mampu mengikat Raja Abadi. Namun Fang Han tidak langsung menolak. Sebaliknya, ia memilih bermain licik. Diam lama, lalu berkata, kerja sama, bukan tidak mungkin. Tapi bagaimana aku bisa percaya padamu? Bagaimana jika kau berbalik menyerangku setelah keluar? Tatapan leluhur Raja Suci menjadi tajam. Statusku adalah yang tertinggi di antara para raja. Aku tidak akan mengingkari janji. Namun Fang Han tersenyum tipis. Ia tidak percaya, satu kata pun. Kalau begitu, kata Fang Han perlahan, buktikan ketulusanmu, bantu aku meningkatkan kultivasi. Sekarang aku hanya setara 15 era. Aku ingin mencapai 16, bahkan 17 era. Langsung ke inti, meminta keuntungan. Leluhur Raja Suci terdiam sejenak. Lalu berkata, kami tidak bisa memberimu peningkatan sebesar itu. Batas kami hanya sampai sekitar 13 atau 14 era. Lompatan ke 15 era adalah batas besar. Bahkan di seluruh surga, hanya sedikit yang bisa mencapainya. Fang Han tidak kecewa. Ia tahu, itu memang batas besar. Namun ia tetap bertanya, jadi, tidak ada cara. Leluhur Raja Suci tersenyum. Ada satu cara, jika kau mengorbankan sesuatu untukku. Aku bisa menurunkan sebagian kekuatanku langsung ke tubuhmu. Dengan itu, kau bisa menembus 16 era. Bahkan, permaisuri petir Fang Kingsway juga bisa naik ke 15 era. Godaan besar, namun Fang Han langsung menghitung dalam hati, jutaan kemungkinan. Setiap saat, kristal kerajaan ilahinya berputar liar. Ia tahu, ini jebakan, namun, juga peluang. Leluhur Raja Suci menambahkan tekanan. Banyak Raja Abadi sudah mulai bergerak. Mereka memilih pewaris, memberi kekuatan pada bawahan mereka, untuk membunuhmu. Tai Huang Tian hanyalah awal. Jika kau lengah, mereka akan melampauimu. Ancaman, sekaligus fakta. Fang Han akhirnya berkata, baik, aku setuju. Bagaimana caranya? Leluhur Raja Suci langsung menjawab, aku akan masuk ke dalam gerbang era milikmu. Kita bicara lebih lanjut di sana. Sebagai bukti ketulusan, Raja Suci akhir akan kubebaskan. Bom, rantai hukum yang mengikat Raja Suci akhir hancur seketika. Ia melangkah keluar, kapak besar di tangan, aura mengguncang kehampaan. Leluhur Raja Suci, kau menjebakku.
Niat membunuh membumbung tinggi. Namun leluhur tetap tenang. Kau diciptakan olehku, namun kau telah memahami dao akhir. Itu di luar dugaanku. Raja Suci akhir mendengus dingin. Namun tidak menyerang. Fang Han melangkah maju. Cukup, masuk ke dalam gerbang eraku. Mulai sekarang, kau adalah tetua. Situasi mereda, namun ketegangan tetap ada. Leluhur Raja Suci berkata perlahan. Kita harus pergi. Medan perang Raja Abadi terlalu berbahaya. Ada keberadaan lain yang bahkan aku waspadai. Fang Han menyipitkan mata. Siapa? Raja Suci akhir menjawab. Nenek moyang barbar, kultivasi 15 era, hampir menyentuh gerbang kehidupan abadi. Dan masih banyak monster tua lainnya, yang tidak bisa diremehkan. Fang Han mengangguk. Kalau begitu, kita pergi. Setelah aku mencapai tingkat baru, aku akan menyapu semuanya. Aura menekan langit dan bumi. Wus, mereka menghilang dari medan perang. Kembali ke wilayah atas, sebuah pegunungan misterius telah berubah menjadi pusat gerbang era. Kota besar berdiri megah, energi roh memenuhi udara, ramuan tumbuh subur, pohon dunia berakar dalam, menyerap esensi surga, segalanya berkembang pesat. Saat Fang Han muncul, sebuah sosok turun dari langit. Fang Qingsui, aura petir bergetar, namun saat melihat tiga inkarnasi, wajahnya berubah, hampir menyerang. Permaisuri petir, leluhur Raja Suci tersenyum. Sudah lama tidak bertemu, aku datang bukan untuk bertarung, tapi untuk kerjasama. Tatapan Fang Qingsui, dingin seperti petir yang akan menyambar kapan saja. Sementara itu, langit dan bumi beresonansi pelan. Badai besar sedang mendekat. Jadi memang seperti itu. Fang Qingsui mengangguk setelah mendengar penjelasan leluhur Raja Suci. Dao takdir agung, jika mencapai puncak, memang bisa memanggil gerbang kehidupan abadi untuk menekan musuh. Secara alami, juga bisa membantumu keluar. Tapi dengan kultivasi kita sekarang, masih jauh dari cukup. Ia berhenti sejenak, menatap Fang Han. Aku dulu, saat mencapai puncak 18 era, hampir binasa karena serangan balik saat memanggil gerbang kehidupan abadi. Kalau bukan karena kamu, Fang Han memahami tanpa perlu dijelaskan. Ia adalah kunci dari gerbang kehidupan abadi. Leluhur Raja Suci tersenyum tipis. Tidak perlu sampai memanggil gerbang kehidupan abadi. Cukup berikan dao takdir agung kepadaku. Aku akan membalas dengan kekuatan. Bahkan, aku bisa membagikan pemahamanku dari dalam gerbang kehidupan abadi, dan membawa kultivasimu ke tingkat baru. Sebuah janji indah, namun penuh racun. Tanpa diketahui leluhur, Fang Qingsui sudah mengirimkan pesan melalui dao takdir. Fang Han, jangan percaya. Ini seperti mencari kulit harimau. Begitu dia bebas, dia pasti berkhianat. Bahkan mungkin menggunakan dao takdir untuk menyerang kita. Fang Han membalas dengan tenang. Aku tahu, justru itu yang kuinginkan. Dia ingin mengendalikan kita, dan aku akan membalikkan keadaan. Menggunakan dao takdir untuk merebut kekuatannya, mendorong kultivasiku ke tingkat yang mengerikan. Tatapan Fang Han berkilat, penuh perhitungan. Fang Qingsui sedikit terkejut. Kau sudah memahami misteri takdir sejauh itu. Ya, aku telah memurnikan 33 karakter kuno, menguasai lebih dalam dao takdir. Pertarungan ini akan menjadi duel perhitungan. Siapa yang lebih licik, dialah yang menang. Sementara itu, leluhur Raja Suci mulai tidak sabar. Sudah cukup, bangun altar, gunakan dao takdir untuk mengorbankan inkarnasiku. Kita hubungkan langsung ke gerbang kehidupan abadi. Boom, sebuah altar raksasa muncul, terbuat dari tulang, sepanjang ribuan mil, memancarkan aura Raja Abadi, bahkan mengandung jejak artefak penciptaan. 3 inkarnasi leluhur duduk di atasnya. Aura mereka melonjak, suara hukum bergetar. Setiap gelombang suara, cukup untuk membunuh penguasa langit biasa. Sekarang, aku akan mengirimkan ingatanku dari gerbang kehidupan abadi. Seketika, arus informasi mengalir. Bom, kesadaran Fang Han bergetar hebat. Ia melihat, gerbang raksasa, diselimuti kabut, tak terjangkau. Di dalamnya, segel demi segel, makhluk kuat berjuang, raungan tanpa suara. Itulah, realitas gerbang kehidupan abadi. Cepat, gunakan dao takdir, bantu aku menembus segel. 2 sungai takdir muncul, saling berputar, mengalir menuju tubuh leluhur. Namun, Fang Han dan Fang Qingsui masih menahan. Melihat, menghitung, ini membuat leluhur mulai gelisah.
Untuk meyakinkan mereka, ia bertindak. Bom, ruang terbuka. Sebuah lubang hitam muncul. Energi ungu pekat mengalir keluar. Padat seperti cairan giok. Langsung masuk ke tubuh Fang Han. Dalam sekejap, seluruh kekuatannya beresonansi. Hukum bergetar. Kekuatan melonjak. Luar biasa. Fang Han merasakan perubahan besar. Kultivasinya langsung mencapai puncak 15 era. Stabil, tanpa cacat. Semua kelemahan, lenyap, artefak, formasi, dan kekuatan lama yang dulu mengandung jejak raja abadi lain sepenuhnya dipurnikan. Kini, semua miliknya, sepenuhnya. Sementara itu, Fang Qingshui juga mencapai puncak 14 era. Hanya selangkah menuju 15 era, namun leluhur berhenti, tidak memberi dorongan terakhir. Ia ingin mereka tetap bergantung padanya. Bagaimana? Ini baru permulaan. Jika kalian membantuku sepenuhnya, kekuatan 1000 kali lipat akan turun. Godaan semakin besar. Namun saat itu, sesuatu berubah. Kekuatan leluhur terus menguat. Tanpa henti, aura 3 inkarnasi melonjak liar. Bahkan, mulai menekan seluruh kota era. Kapak Raja Suci akhir bergetar hebat, seolah akan direbut kembali. Wajah Fang Han berubah. Tidak baik. Tanpa ragu, ia dan Fang Qingshui langsung bertindak. 2 sungai takdir dituangkan sepenuhnya masuk ke tubuh 3 inkarnasi leluhur. Bom, langit dan bumi bergetar. Hukum runtuh. Takdir berubah arah. Pertarungan sesungguhnya akhirnya dimulai. Bom, saat Fang Han dan Fang Qingshui menuangkan dao takdir agung ke dalam 3 inkarnasi leluhur Raja Suci, perubahan dahsyat langsung terjadi. Aura 3 tubuh itu melonjak liar. Dari puncak 14 era, menembus batas, menuju 15 era. Jika benar-benar berhasil, 3 penguasa langit tingkat 15 era akan meledak di dalam gerbang era. Bencana besar, seluruh murid akan mati dalam sekejap. Bahkan tokoh seperti Feng Baiyu dan Yu Huang tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa gerakan. Namun Fang Han sudah siap. Tekan, ia meraung pelan. Seluruh gerbang era beresonansi. Formasi besar diaktifkan, pohon dunia bergetar, istana Hongmeng bersinar, semua murid inti duduk bersila, menyalurkan energi, menekan kekuatan 3 inkarnasi itu. Pada saat yang sama, Fang Han dan Fang Qingshui menggabungkan kesadaran mereka, melalui dao takdir agung, menembus ruang dan waktu, masuk ke dalam gerbang kehidupan abadi. Bom, kesadaran Fang Han melihat sebuah sosok raksasa, tubuhnya terikat rantai tak berujung. Setiap rantai terbuat dari energi abadi. Setiap bagian kecil mengandung 3000 dao agung. Kekuatan yang cukup untuk menghancurkan dunia. Namun, semua itu hanya untuk mengikat satu sosok. Leluhur Raja Suci, makhluk dengan kultivasi lebih dari 20 era. Aura menekan langit dan bumi. Jika ia bebas, Fang Han dan seluruh gerbang era akan musnah tanpa sisa. Cepat, gunakan dao takdir. Berikan aku ruang untuk bergerak. Raungan leluhur mengguncang kehampaan. Fang Han menjawab dingin. Kami akan membantu, tapi beri kami kekuatan terlebih dahulu. Balasan sebelum bantuan. Leluhur tidak ragu. Bom, sebagian rantai retak. Kekuatan besar turun. Namun, tidak menuju Fang Han, melainkan menuju kapak penciptaan di tangan Raja Suci akhir. Wus, kapak itu bersinar ungu, melepaskan kendali. Raja Suci akhir muntah darah. Fang Han, hati-hati. Dia mempermainkan kita. Dia ingin menggunakan dao takdir untuk keluar. Semua menjadi jelas. Namun, terlambat. Kapak terbang, masuk ke altar, dipegang oleh inkarnasi tengah leluhur. Aura melonjak. Kapak penciptaan. Hari ini aku akan mengembalikan kejayaanmu. Bersamaku, kita akan menguasai langit dan bumi. Bom, kapak ditebas. Seluruh gerbang era hampir runtuh. Banyak ahli muntah darah. Tubuh retak. Bahkan murid yang lemah, langsung hancur. Namun, Fang Han melangkah maju. Berani sekali kau. Tangannya berubah seperti cakar naga purba. Menangkap kapak itu. Langsung, dentang. Langit dan bumi bergetar. Kapak tidak hancur. Namun, tidak bisa menembus Fang Han. Pada saat itu, Fang Han merasakan sesuatu. Sebuah tarikan. Kekuatan takdirnya disedot menuju gerbang kehidupan abadi. Di dalam sana, rantai semakin hancur. Leluhur semakin bebas, matanya terbuka, cahaya seperti 1000 matahari meledak. Dewa liar, bom, serangan kedua turun. Namun,
Fang Han dan Fang Qingshui bergerak bersamaan. Semua karakter kuno, semua kekuatan, meledak, menahan kapak di udara. Dao takdir, Fang Qingshui menyerang balik, mengikat 3 inkarnasi. Fang Han tertawa dingin. Aku sudah tahu rencanamu. Kau terlalu terburu-buru. Kami sudah menyiapkan segalanya. Namun leluhur hanya tertawa. Kalian pikir bisa mengalahkanku. Sekarang, kalian sudah dalam genggamanku. 3 inkarnasi, meledak menjadi energi, masuk ke dalam kekuatan Fang Han dan Fang Qingshui. Rantai di gerbang kehidupan abadi. Retak lebih jauh. Kekuatan leluhur, melonjak lagi. Bom, sinar ungu menembus langit, masuk ke kapak. 3 inkarnasi kembali bersatu, dan mulai menembus 15 era. Jika berhasil, semuanya selesai. Namun Fang Han tidak panik, ia justru tersenyum. Terima kasih, leluhur Raja Suci. Aku akhirnya memahami rahasia gerbang kehidupan abadi. Bom, tubuh Fang Han berubah menjadi formasi raksasa, dipenuhi karakter kuno. Energi abadi mengalir, rantai muncul, persis seperti di gerbang kehidupan abadi. Mengikat 3 inkarnasi dan kapak. Sekarang, kalian yang akan menjadi bagian dariku. Menembus 15 era, untuk memperkuat kekuatanku. Aura Fang Han naik tanpa batas. Langit dan bumi beresonansi. Pertempuran berbalik arah sepenuhnya. Fang Han, kau pikir semuanya dalam kendalimu? Suara leluhur Raja Suci menggema, dingin dan penuh ejekan. Semakin kau menggunakan kekuatan takdir untuk memurnikanku, semakin kuat aku, karena takdirmu sedang membebaskanku. Memang benar, kekuatan Dao takdir yang mengalir, tidak hanya menekan, tapi juga melonggarkan belenggu di dalam gerbang kehidupan abadi. Di kejauhan, rantai-rantai abadi terus retak. Suara kehancuran menggema tanpa henti, dan kekuatan leluhur melonjak tanpa batas. Kapak penciptaan menyerap energi. Cahaya ungu semakin pekat. 3 inkarnasi telah benar-benar menembus 15 era. Fang Han, kau sudah tidak punya kesempatan. Namun Fang Han tetap tenang, seolah sedang menikmati secangkir teh. Rantai abadi, wush, energi abadi mengalir deras, membentuk rantai demi rantai, melilit tubuh leluhur dan kapaknya. Rantai itu bahkan menembus ke dalam inti mereka, menguras energi. Suara suci bergema, abadi tanpa batas, tak lahir, tak mati, tak hancur, bukan dari Fang Han, melainkan dari hakikat gerbang kehidupan abadi itu sendiri. Saat ini, Fang Han telah memahami sesuatu, sebuah rahasia, ambang, 16 era, namun leluhur tertawa keras. Pecahkan, bom, kapak ditebas, rantai hancur, langit dan bumi retak. Fang Han maju, tubuhnya berubah, tangannya menjadi kapak. Bentrok langsung, dentang, 2 kekuatan raksasa saling menghantam. Apakah kau pikir bisa meniru senjataku? Penyatuan 3 tubuh, bom, 3 inkarnasi menyatu, menjadi satu sosok utuh. Aura Raja Abadi palsu, kekuatan mengguncang kehampaan, kapak terangkat, menebas langit. Saat itu, Fang Qingshui bergerak, 99 pembantaian, seluruh kota ilahi menyatu, menjadi serangan pamungkas, menghantam dari belakang. Namun, leluhur bahkan tidak menoleh. Ayunan ringan, menangkis segalanya. Fang Qingshui terpental, tubuhnya bergetar. Namun, ia tidak berhenti. Dao takdir, serangan kedua. Kali ini, 3000 Dao Agung menyatu, menjadi satu tebasan absolut. Wush, serangan itu melukai leluhur. Darah ungu menyembur. Untuk pertama kalinya, ia terluka. Permaisuri petir, nada leluhur berubah dingin. Kalau ini tubuh asliku, kau bahkan tak akan bisa menyentuhku. Namun, luka itu nyata. Fang Han muncul di atasnya. 3000 Dao, menjadi satu titik. Serangan mematikan. Namun leluhur tidak gentar. Kapak berputar, menahan semuanya. Keduanya bertarung jarak dekat, setara. Langit dan bumi beresonansi. Namun, situasi mulai berubah. Aura leluhur semakin kuat, semakin terang. Kekuatan dari gerbang kehidupan abadi terus mengalir. Kini, 4 kekuatan setara 15 era. 3 tubuh leluhur plus kapak, melawan Fang Han dan Fang Qingshui. Gerbang era mulai runtuh. Formasi retak, hukum bergetar, hancurkan. Leluhur menebas lagi. Boom, formasi inti hampir hancur. Namun, Fang Han tiba-tiba menarik semua kekuatannya, mengumpulkan semuanya, menjadi satu titik. Tianyuan serangan, serangan puncak. Namun leluhur tertawa.
Itu teknik lama, kapak berputar, menahan, bahkan memantulkan kembali. Serangan itu berbalik arah. Namun saat itu, Fang Han berbicara, "Hong Mengdao, aku tahu kau melihat, istrimu adalah milikku. Sekarang, bantu aku." Dalam kehampaan, sebuah suara muncul, dingin, maha luas. "Fang Han, aku tahu maksudmu, dan aku setuju." Bom, aura mengerikan turun dari langit. Kesadaran Hong Mengdao menyatu dengan Fang Han. Kekuatan melonjak, serangan Tianyuan ditarik kembali, diputar ulang, dan ditembakkan kembali. Kali ini, dengan kekuatan berkali lipat, bayangan istana Hong Meng muncul, langit runtuh, ruang terkoyak. Bom, serangan itu menembus kapak, menembus tubuh leluhur. Langsung, aura leluhur terhenti sejenak. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar terpukul. "Ah, Hong Meng, kau berani menjebakku, kau mencari kematian." Tiba-tiba, Fang Han beresonansi dengan kehendak Dao Hong Meng. Kekuatan itu memberkati tubuhnya. Serangan Tianyuan melonjak puluhan kali lipat. Bom, serangan itu langsung menembus tubuh leluhur Raja Suci. Leluhur Raja Suci mengaum. War, amarahnya membubung ke langit. Saat membuka era ini dahulu, ia pernah dihantam oleh Dao Hong Meng dan terluka parah. Kini, ia kembali jatuh ke dalam jebakan yang sama. Kapak penciptaan, hukum leluhur, kekuatan asal, tubuhnya runtuh. Namun segera mencoba memadat kembali. Fang Han melangkah maju, auranya menekan langit dan bumi. "Sudah terlambat, bahkan tanpa Dao Hong Meng, aku tetap bisa membunuhmu." Niat membunuh membumbung. "Tiga inkarnasimu adalah harta besar. Aku akan memurnikannya, menjadi nutrisi bagi kultivasiku. Suatu hari saat aku menjadi Raja Abadi, aku akan membalas semua ini." Fang Han tidak memberi kesempatan. Tubuhnya berubah. Negara kristal ilahi bertransformasi menjadi hukum Dao. Sungai takdir muncul di kehampaan. Bayangan gerbang kehidupan abadi perlahan terbentuk. Artefak ilahi berputar di sekelilingnya. Hukum bergetar, prajurit, manusia, kehampaan, kehancuran. Mantra kuno tersusun menjadi satu. Seperti kitab menuju keabadian. Bom, Fang Han menghantam dengan tinju. "Aku adalah era." Tinju itu menembus kehampaan, menghantam kapak penciptaan. Bom, tubuh leluhur Raja Suci retak. Darah muncrat. Tinju tiga asal. Langkah Fang Han mengguncang 4 penjuru. Bayangan 3 raja abadi melintas. Bom, kapak terlepas dari genggaman leluhur. Terlempar jauh. Kingsway, Fang Kingsway langsung bergerak. 99 kota dewa tertinggi menyatu. Masuk ke dalam tubuh Fang Han. Aura Fang Han melonjak drastis. Langit dan bumi beresonansi. Penyatuan, segel, rantai hukum turun dari langit. Menekan segalanya, leluhur Raja Suci terkurung. Namun, Fang Han, kau pikir ini berakhir? Tubuhnya terbakar, berubah menjadi meteor ungu. Wus, ia menembus langsung ke dalam tubuh Fang Han. Dalam sekejap, tubuh Fang Han berubah ungu. Sebuah jiwa muncul, wajahnya berubah menjadi leluhur Raja Suci. "Haha, kau tidak menyangka, bukan? Seni jiwa leluhur, aku bisa menempel pada jiwa siapapun. Sekarang jiwamu adalah milikku, aku akan mengendalikan tubuhmu." Fang Han tetap tenang. "Bodoh, masuk ke tubuhku hanya akan membuatmu menjadi nutrisi. Aku akan memurnikanmu, dan menembus tingkat 15 era, bahkan lebih tinggi." Ia duduk bersila, rantai hukum turun, menyegel dirinya sendiri. Energi abadi mengalir seperti samudra. Fang Kingsway berdiri menjaga, tatapannya dingin. "Semua murid, jaga gerbang era, perkuat formasi." Ya, seluruh penguasa langit bergerak. Formasi besar diaktifkan. Fang Han berkata tenang, "Aku masih bisa bertarung, tapi sekarang aku harus berkultivasi." Di dalam tubuhnya, pertempuran jiwa dimulai. Leluhur Raja Suci menyerang tanpa henti. Setiap serangan mengguncang lautan kesadaran. Namun Fang Han tidak goyah. Ia membalas dengan kehendak murni. Setiap benturan memadatkan jiwanya. Setiap pertarungan memperkuat tekadnya. Ia bahkan mulai memahami rahasia gerbang kehidupan abadi. Fang Kingsway hanya mengawasi. Ia tidak membantu, karena ia tahu, ini adalah kesempatan. Pertarungan melawan Raja Abadi adalah jalan tercepat menuju puncak. Seiring waktu, tubuh Fang Han semakin stabil. Energi ungu ditekan. Ia menjadi seperti penguasa mutlak. Energi abadi di sekelilingnya berubah bentuk. Menjadi pil, rune, bahkan artefak.
Hukum beresonansi tanpa henti. Jika ia berhasil, ia akan benar-benar tak tertandingi. Sementara itu, di kota Qiankun tetap ramai. Para kultivator berdatangan. Perdagangan pil tingkat raja terus berlangsung. Nama Fang Han telah menjadi legenda. Di sebuah ruangan rahasia, Hua Tiandu sedang berkultivasi. Di hadapannya, penguasa Qiankun duduk di singgasana. Kultivasimu meningkat pesat. Hari ini, aku akan membantumu memurnikan senjata sihirmu. Mata Hua Tiandu berbinar. Terima kasih, guru. Ia segera berlutut. Namun, di balik itu, niat gelap tersembunyi. Badai besar sedang mendekat. Sudah lama aku menunggu, akhirnya kesempatan ini datang juga. Meskipun berlutut, di dalam hati, Hua Tiandu sama sekali tidak memiliki rasa hormat. Sebaliknya, ia penuh perhitungan. Penguasa Qiankun, kau pikir aku benar-benar tunduk padamu? Aku hanya ingin menggunakan artefak Qiankun untuk memurnikan tulang Raja Purba dan batu tiga kehidupan. Setelah itu, aku akan benar-benar melampaui Fang Han. Niat ambisi membumbung. Di sisi lain, penguasa Qiankun menatapnya dengan senyum samar. Hua Tiandu ini pasti menyimpan rahasia besar. Namun tidak masalah. Selama itu menguntungkanku, aku akan mengambil semuanya. Keserakahan terpancar di matanya. Di dunia atas ini, aku adalah eksistensi puncak. Bahkan jika Raja Abadi kembali, aku tidak takut. Ia mengangkat tangan. Sebuah labu raksasa muncul. Benda itu adalah artefak Qiankun. Masuklah. Gunakan ini untuk berkultivasi. Hua Tiandu sedikit ragu. Namun akhirnya, ia melangkah masuk. Wus. Ia jatuh ke dalam dunia gelap di dalam labu. Begitu masuk, kekuatan besar langsung membanjiri tubuhnya. Tubuhnya bergetar. Luar biasa. Energi melonjak. Batu tiga kehidupan dan tulang Raja Purba langsung bereaksi. Kekuatan mereka meledak. Kultivasi Hua Tiandu meningkat pesat. Tahap 11 era, 12 era, terus naik. Ini kekuatan batu tiga kehidupan. Dan tulang Raja Purba. Kedua kekuatan itu, memberinya kekuatan dan pemahaman sekaligus. Aura Raja Abadi mulai terasa. Sementara itu, di luar, penguasa Qiankun mengamati. Matanya tiba-tiba berubah. Batu tiga kehidupan, dan tulang Raja Purba. Keserakahan meledak. Bagus. Sangat bagus. Kalau aku mendapatkan ini, aku bisa menembus 16 era. Tanpa ragu, ia bergerak. Bom! Artefak Qiankun berbalik. Formasi besar kota Qiankun aktif. Semua kekuatan langsung mengarah ke dalam labu. Tidak baik. Hua Tiandu terkejut. Energi pembunuh menyerangnya dari segala arah. Kultivasinya mulai dirampas. Bahkan batu tiga kehidupan dan tulang Raja Purba mulai terlepas. Penguasa Qiankun, apa yang kau lakukan? Suara marah menggema, namun yang terdengar hanyalah tawa dingin. Tentu saja membunuhmu, mengambil semua milikmu. Jangan melawan. Dalam setengah jam, kau akan berubah menjadi darah. Hua Tiandu meraung. Mustahil. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, mempercepat pemurnian. Namun, perbedaan kekuatan terlalu besar. Di hadapan penguasa Qiankun, ia seperti semut. Kematian sudah di depan mata. Namun, bom, kehampaan meledak. Sebuah kekuatan dahsyat turun. Kekuatan penciptaan. Raja Abadi penciptaan. Penguasa Qiankun langsung bereaksi. Ia mengaktifkan pertahanan. Namun, bom, dua kekuatan lain turun bersamaan. Kekuatan asal, kekuatan kebenaran. Tiga Raja Abadi turun bersamaan. Pertahanan hancur. Pak, penguasa Qiankun terpukul mundur. Darah muncrat. Wajahnya pucat. Ambil kembali. Ia mencoba menarik artefaknya. Terlambat. Tiga kekuatan itu menyelimuti Hua Tiandu. Ia ditarik keluar. Energi besar masuk ke tubuhnya. Hua Tiandu. Suara agung menggema. Kami akan meningkatkan kultivasimu. Telan kekuatan ini. Kalahkan Fang Han. Dan serahkan takdir kepadaku. Kekuatan Raja Abadi mengalir deras. Batu tiga kehidupan dan tulang Raja Purba sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya. Bom! Aura Hua Tiandu meledak. Langsung mencapai puncak 14 era. Kemudian, menembus lagi. 15 era. Ia membuka mata. Kehampaan berputar di dalamnya. Kuasai. Artefak Qiankun bergetar. Tulisan Qiankun terbelah. Masuk ke kedua matanya. Labu menyatu dengan tubuhnya. Aura kembali melonjak. Kini, ia setara dengan penguasa Qiankun. Penguasa Qiankun gemetar. Marah. Terkejut. Hua Tiandu. Aku tidak akan membiarkan ini.
Aku akan bergabung dengan Fang Han untuk membunuhmu. Namun, Hua Tiandu tertawa. Haha, auranya mengguncang kehampaan. Masih ingin lari? Dengan kekuatan 3 Raja Abadi, kau pikir bisa lolos? Langit dan bumi beresonansi. Pertarungan besar akan segera pecah. Ruang rahasia di kota Qiankun sepenuhnya telah dikuasai oleh Hua Tiandu dan kehendak 3 Raja Abadi. Bahkan, penguasa Qiankun tidak bisa melarikan diri. Ia terjebak oleh kekuatannya sendiri. Aura Hua Tiandu kini melampaui penguasa Qiankun. Langkah demi langkah, ia maju. Setiap langkah menekan langit dan bumi. Penguasa Qiankun terus mundur, hingga akhirnya terpojok di dinding kristal hukum. Tidak ada jalan keluar. Wajahnya dipenuhi keputusasaan. Hua Tiandu, apa yang kau lakukan? Aku adalah gurumu. Sehari sebagai guru, selamanya sebagai ayah. Namun, Hua Tiandu hanya tersenyum dingin. Omong kosong, aku ingin membunuhmu, dan kau pikir bisa kabur. Bom, ia menyerang. Langit tanpa matahari, bulan tanpa cahaya. Langit meredup, hukum bergetar, serangan pamungkas turun. Penguasa Qiankun melawan. Teknik pembunuh Qiankun. Bom, dua kekuatan bertabrakan. Pak, penguasa Qiankun terpental. Darah muncrat. Di belakang Hua Tiandu, bayangan 3 Raja Abadi muncul. Suara mereka bergema. Cepat bunuh dia. Kekuatan kami terbatas. Telan dia, dan capai 16 era. Lalu tundukkan seluruh dunia atas. Hua Tiandu tertawa. Baik, ia melangkah maju. Penguasa Qiankun, aku akan mengirimmu ke kematian. Semua milikmu akan menjadi milikku. Penguasa Qiankun mengaum. Aku akan menyeretmu mati bersamaku. Tubuhnya mengembang. Ia mencoba meledak. Teknik penghancuran diri. Namun, waktu berhenti. 3 Raja Abadi menekan ruang. Segalanya membeku. Hua Tiandu berjalan mendekat. Kenapa tidak meledak? Mata penguasa Qiankun penuh kebencian. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang. Hua Tiandu tersenyum. Batu 3 kehidupan. Di dadanya, muncul batu bercahaya. Ia menelan penguasa Qiankun. Bom, aura Hua Tiandu melonjak. Bagus. Kekuatan ini luar biasa. Mulai sekarang, aku adalah yang terkuat. Jika Raja Abadi tidak turun, siapa yang bisa menandingiku? 3 Raja Abadi berbicara lagi. Duduk, kami bantu kau menembus 16 era. Hua Tiandu segera duduk. Namun, di dalam hatinya, niatnya berubah. Setelah aku menelan Fang Han, aku akan melampaui segalanya. Bahkan Raja Abadi harus tunduk padaku. Bom, kekuatan 3 Raja Abadi mengalir masuk. Tubuh Hua Tiandu bergetar hebat. Terobosan, 15 era puncak, 16 era. Bom, auranya meledak. Ia berdiri, telah mencapai 16 era. Kekuatan mengguncang kehampaan. Haha, aku tak terkalahkan. Ia langsung mencari keberadaan Fang Han. Namun, tidak ditemukan. Bersembunyi, tidak masalah. Aku akan menguasai seluruh surga. Ia mengangkat tangan. Semua datang menghadap. Bom, ruang runtuh. Sebuah dunia kecil jatuh. Para penguasa langit keluar. Apa yang terjadi? Mereka melihat Hua Tiandu, dan terkejut. Hua Tiandu. Namun, bom, tekanan turun. Salah satu langsung berlutut. Kultivasimu, bagaimana bisa sekuat ini? Semua gemetar. Namun, ada yang melawan. Dao bela diri tidak tunduk. Seorang penguasa langit menyerang. Plak, Hua Tiandu menamparkan. Tubuhnya hancur, menjadi daging busuk. Semua terdiam. Tak ada yang berani bergerak. 4 penguasa langit besar saling pandang. Lalu, berlutut. Kami tunduk. Hua Tiandu tersenyum. Kalian pintar, tapi harta kalian, aku ambil. Ia merampas semua artefak, termasuk artefak 33. Semua menyatu ke tubuhnya. Auranya semakin mengerikan. Mulai sekarang, aku adalah penguasa. Semua berlutut. Salam kepada penguasa. Langit dan bumi beresonansi. Era baru akan dimulai. Hua Tiandu benar-benar berada di puncak kejayaan. Ia telah melahap penguasa Qiankun, mengambil seluruh kekuatan, artefak abadi, dan warisannya. Pada saat yang sama, ia menundukkan para penguasa langit. Hukum bergetar, aura menekan langit dan bumi. Semua orang berlutut di hadapannya. Melihat pemandangan itu, ambisi dalam hati Hua Tiandu meledak. Inilah kekuatan menguasai langit dan bumi. Aku akan menangkap Fang Han. Aku tidak akan langsung membunuhnya. Aku akan membuatnya berlutut seperti ini. Lalu menghancurkan segalanya yang ia miliki.
Niat membunuh membubung. Baru itu menyenangkan. Haha, 9 surga Suannu. Ya, apa perintahmu? Jawabnya dengan hormat. Hua Tiandu menyipitkan mata. Ia merasa puas. Namun, ia masih menahan diri. Karena ia tahu, 9 surga Suannu berada di bawah perlindungan Raja Abadi. Suatu hari nanti, aku bahkan akan membuat Raja Abadi tunduk padaku. Ia mengangkat tangan. Kuasai kota ini sepenuhnya. Siapapun yang melawan, bunuh. Kepalanya gantung di gerbang, dan cari keberadaan Ibu Langit. Aku ingin 33 karakter kuno. Seorang utusan menjawab, Ibu Langit telah musnah, diduga dibunuh Fang Han. Mata Hua Tiandu berkilat dingin. Ia langsung membaca ingatan penguasa Qian Kun. Fang Han, kultivasinya telah mencapai puncak 14 era, dan akan segera menembus. Ia mengangkat tangannya. Susun ulang kota ini, rekrut semua penguasa langit, baik yang 14 era, maupun 13 era, semuanya. Aku akan membentuk pasukan besar. Kekuatan menyatu menjadi satu, bahkan Raja Abadi pun tidak akan kutakuti. Bom, aura besar naik ke langit. Seluruh kota Qian Kun langsung bergetar. Para penguasa langit menyebar. Dengarkan, penguasa Qian Kun telah mati. Mulai hari ini, Hua Tiandu adalah penguasa baru. Kota Qian Kun diubah menjadi kota Tiandu. Semua harus tunduk, yang melawan, dibunuh tanpa ampun. Kota langsung kacau, pembantaian terjadi, penguasa langit yang tidak tunduk, dibunuh, yang menyerah, diselamatkan, wanita-wanita penguasa langit, ditangkap, dijadikan selir. Hua Tiandu, tidak memiliki batas lagi, sehari, hanya dalam 1 hari, seluruh kota berpindah kekuasaan. Kota Tiandu lahir, sebuah sekte baru muncul. Sekte Tiandu, dipimpin oleh Hua Tiandu, kultivasi, 16 era. Haha, penguasa sejati telah lahir. Ia berdiri di puncak kota, mengirim perintah ke seluruh dunia atas. Dalam 3 hari, semua penguasa langit harus datang. Jika tidak, aku akan membantai semuanya. Berita menyebar, seluruh dunia atas bergetar. Para ahli datang seperti arus deras. Di antaranya, Tai Huangtian dan lainnya. Mereka semua berlutut, salam kepada penguasa. Hua Tiandu tersenyum puas. Bagus. Lalu matanya menatap seorang wanita. Mulai hari ini, kau milikku. Wanita itu hanya menunduk. Ya, ia bahkan mempersembahkan sesuatu. Sebuah tubuh kuat muncul. Ini adalah tubuh Pan Wuxianzun. Kekuatannya setara 15 era. Hua Tiandu mengangguk. Bagus, bisa kugunakan. Namun, sebuah kabar membuatnya terkejut. Kaisar Huangquan belum mati. Ia menjadi mayat hidup, dan sangat kuat. Setara denganmu. Mata Hua Tiandu menyipit. Aku 16 era, dan dia bisa setara denganku. Menarik, aku akan menaklukkannya. Namun pikirannya lebih dalam lagi. Fang Han juga ada di medan perang Raja Abadi. Jika dia mendapatkannya dulu, itu masalah besar. Ia mengangkat tangan. Tidak masalah, aku akan menguasai semua dulu. Lalu masuk ke medan perang Raja Abadi. Matanya bersinar dingin. Aku akan membuat formasi besar. Formasi ribuan penguasa langit. Mereka semua akan menjadi bagian dariku. Jika perlu, aku akan mengorbankan mereka. Langit dan bumi beresonansi. Ambisinya mengguncang kehampaan. Fang Han, tunggu aku. Dalam 3 hari, dunia atas akan berada di bawah kakiku. Dan saat itu, adalah hari kematianmu. Bom, aura menyapu langit. Era kehancuran telah dimulai. Di dunia atas, sebuah pegunungan misterius. Seluruh dunia Yuan, kota Jiyuan, tertutup rapat. Menyatu hampir sempurna dengan energi abadi. Aura tersembunyi tanpa celah. Dengan kendali takdir agung, Fang Han sepenuhnya menyembunyikan keberadaannya. Bahkan Hua Tiandu dengan kultivasi 16 era, tidak mampu menemukan jejak sekecil apapun. Saat ini, Fang Han duduk bersila, berkultivasi. Di dalam dirinya, jiwa dan kesadarannya bertarung sengit melawan kehendak Raja Leluhur Suci. Setiap benturan, mengguncang kesadaran. Namun justru, di bawah tekanan Raja Abadi itu, kultivasinya melonjak pesat. Jiwanya ditempa, semakin murni, semakin kuat, hampir menyentuh ranah Raja Abadi. Energi terus mengalir, hukum bergetar. Raja Leluhur Suci, sudah cukup, sekarang giliranku. Bom! Fang Han bangkit, aura meledak, cahaya ungu hancur berkeping. Dengan satu getaran, 3 inkarnasi Raja Leluhur Suci langsung hancur menjadi debu. Jiwanya tercabik, energi mereka
diserap sepenuhnya, masuk ke dalam dunia kristal milik Fang Han. Pada saat yang sama, energi yang terus dikirim dari kejauhan juga ditelan. Bom, terobosan, kultivasi Fang Han, menembus 16 era, dan terus meningkat. Kapak artefak abadi, sepenuhnya dimurnikan. 33 senjata sihir, mulai berubah. Aura semakin dalam, semakin menakutkan. Akhirnya, kultivasinya berhenti, di puncak 16 era. Hanya satu langkah lagi, menuju 17 era. Di sampingnya, Fang Qingshui juga tergerak. Energi takdir bergetar. Ia menembus 15 era. Kekuatan takdir semakin mendominasi. Keduanya bersatu. Energi abadi bergabung seperti lautan. Di bawah kendali takdir, energi itu berubah menjadi manusia, raksasa, dewa. Setiap sosok memiliki kekuatan setara penguasa langit 10 era. Fang Qingshui terkejut. Ini dewa kehidupan abadi. Fang Han, kau sudah mencapai tahap ini. Ini tanda bahwa kau hampir bisa memanggil gerbang kehidupan abadi. Fang Han tersenyum tipis. Ia membuka mulut. Semua dewa kehidupan abadi masuk kembali ke dalam tubuhnya. Duduk dalam dunia kristal, mereka menyanyikan satu lagu kehidupan abadi. Suara itu jernih, dalam, tak terlukiskan, langsung mengguncang jiwa. Tidak mungkin, lagu kehidupan abadi. Suara putus asa raja leluhur suci terdengar. Namun, langsung lenyap. Fang Han memadatkan energi. Bom, segalanya berakhir. Di kejauhan, di dalam gerbang kehidupan abadi, rantai hukum semakin mengencang. Raja leluhur suci meraung. Kenapa segelku semakin kuat? Namun semuanya sudah terlambat. Fang Han membuka mata, tatapannya dalam. Aku mulai memahami, jika dewa kehidupan abadi cukup banyak, aku bisa menekan gerbang kehidupan abadi itu sendiri. Bahkan Raja Abadi tidak akan mampu melawanku. Fang Qingshui mengangguk, namun itu membutuhkan kekuatan di ambang Raja Abadi. Fang Han berdiri, menunjuk ke depan. Wus! Satu dewa kehidupan abadi muncul. Raksasa, transparan, tak tertandingi, lebih kuat dari artefak abadi manapun. Mulai sekarang, ia memanggil Yu Huang, Feng Baiyu, Linglong. Semua berkumpul. Aku akan menanamkan dewa kehidupan abadi ke dalam tubuh kalian. Kalian akan menyatu dengan energi abadi. Pergilah, rekrut semua penguasa langit. Aku akan membentuk formasi besar untuk menghadapi kehancuran era dan kembalinya para raja abadi. Ya, semua bergerak. Namun tak lama, mereka kembali, membawa kabar mengejutkan. Penguasa Qiankun telah mati, dibunuh oleh Hua Tiandu. Kota Qiankun sekarang menjadi kota Tiandu. Dia telah mencapai 16 era, dan sedang mengumpulkan semua penguasa langit. Dia bahkan membentuk formasi besar, meniru formasi dunia Yuan, dan akan memasuki medan perang Raja Abadi untuk merebut tubuh Kaisar Huang Quan. Suasana menegang, namun Fang Han tetap tenang. Tidak mengejutkan, pasti ada dukungan Raja Abadi di belakangnya. Dia pasti telah memurnikan batu tiga kehidupan dan kerangka penguasa asal. Ia mengangkat tangan, energi berkumpul, sebuah mata raksasa muncul di langit, melihat seluruh dunia atas, dan menampilkan pemandangan kota Tiandu. Di sana, ribuan penguasa langit berkumpul, energi mereka menyatu, membentuk formasi raksasa. Seluruh kota terangkat ke udara, menjadi inti formasi. Bahkan, kota-kota lain diserap ke dalamnya. Fang Qingshui terkejut. Ini formasi yang menakutkan. Fang Han tetap tenang, kuat, namun kosong. Aku bisa mengalahkannya. Tapi, jika Raja Abadi turun tangan, itu akan berbeda. Matanya bersinar, namun tidak ada rasa takut. Hanya keyakinan mutlak. Hua Tiandu, akhirnya kau siap. Sekarang, giliranku. Aura perlahan naik, langit dan bumi beresonansi. Dalam waktu singkat, Hua Tiandu benar-benar mendirikan kekuatan yang tak tertandingi. Sebuah sekte raksasa, yang bahkan tidak pernah ada sejak zaman kuno. Ribuan penguasa langit berkumpul, aura mereka menyatu, langit dan bumi beresonansi. Jika dibandingkan, sekte Jiyuan milik Fang Han masih jauh tertinggal. Fang Han membuka mata kehidupan abadi. Ia menatap kota Tiandu. Di dalamnya, formasi besar mendidih. Hukum berputar, energi mengguncang kehampaan. Bahkan, gelombangnya memengaruhi medan perang Raja Abadi. Fondasi kekuatan itu terlalu dalam, tidak bisa dibandingkan. Jumlah dan kualitas
Keduanya jauh melampaui Sekte Jiyuan. Saat ini, bahkan tidak ada satupun penguasa langit 14 era di pihak Jiyuan. Sementara di kota Tiandu, jumlahnya tak terhitung. Namun, wajah Fang Han tetap tenang. Kapak artefak abadi, kapak alam semesta, telah ia sepenuhnya memurnikan. Senjata itu, melambangkan kekuatan penciptaan. Kini, sepenuhnya berada dalam kendalinya. Bom! Tiba-tiba, seluruh dunia atas bergetar. Formasi besar kota Tiandu, aktif sepenuhnya. Ribuan penguasa langit, menjadi inti. Energi mereka, melonjak ke langit, membelah ruang. Sebuah jalur, langsung menuju medan perang Raja Abadi. Terbuka paksa, Fang Han menyipitkan mata. Luar biasa, namun, tidak stabil. Mereka belum sepenuhnya menyatu. Masih ada niat masing-masing. Jika diberi waktu, formasi ini bisa benar-benar sempurna. Sayangnya, sekarang belum. Ia mengangkat tangan. Semua murid Sekte Jiyuan, bertahan di sini. Aku akan masuk ke medan perang Raja Abadi, menghentikan Hua Tiandu, dan merebut tubuh Kaisar Huang Quan. Termasuk, tubuh Pan Wu Xianzun, tidak boleh jatuh ke tangannya. Wus, sosok Fang Han, menghilang. Ia pergi sendiri, karena, dengan kekuatannya sekarang, ia tidak membutuhkan bantuan. Sementara itu, Sekte Jiyuan tetap tinggal, untuk berkultivasi. Karena, medan perang Raja Abadi, terlalu berbahaya. Bahkan penguasa langit, bisa gugur di sana. Fang Qingshui mengambil alih. Fang Qingshui berkata, semua murid, berkultivasilah sekuat mungkin. Hanya dengan mencapai ranah penguasa langit, kalian punya peluang bertahan. Ia menatap jauh, menuju gerbang kehidupan abadi. Aura kehancuran, semakin jelas. Bencana besar, akan segera datang. Bom! Tiba-tiba, istana Hongmeng bergetar. Aura turun dari kehampaan, menyelimuti Linglong. Suara Hongmeng Daojun terdengar. Putriku, pertempuran terakhir akan segera tiba. Gerbang kehidupan abadi akan bergetar. Bencana langit dan bumi akan dimulai. Aku akan memberimu kekuatan. Bantu Fang Han. Linglong mengangguk. Ya, tak lama, cahaya Buddha turun. Suara Buddha kebebasan dunia bergema. Feng Baiyu, datanglah. Feng Baiyu bergetar. Sebuah simbol, turun dari langit. Simbol suci, masuk ke dalam tubuhnya. Bom! Kultivasinya melonjak, mencapai puncak 14 era. Namun, masih belum menembus 15 era. Karena, itulah batas pemberian kekuatan jarak jauh. Lalu, suara naga menggema. Raja naga leluhur berbicara, aku akan memilih penerus baru. Siapa yang bertahan, akan menjadi raja naga berikutnya. Energi naga turun, para murid semakin kuat. Fang Qingshui memanfaatkan segalanya, mengendalikan energi abadi, mencoba, menciptakan dewa kehidupan abadi. Sekte Jiyuan, terus berkembang, satu demi satu murid, menembus, menjadi penguasa langit. Di sisi lain, Fang Han telah memasuki medan perang Raja Abadi. Diam, tanpa suara, ia mengikuti Hua Tiandu, kota Tiandu, masuk ke medan itu, seperti raksasa purba, tak terbendung. Hukum liar, ditolak, makhluk jahat, dimusnahkan, semua energi, diserap, menjadi bahan bakar kekuatan. Jika dahulu, penguasa Qian Kun harus berhati-hati, kini, Hua Tiandu, langsung menerobos, menghancurkan segalanya. Namun, di balik semua itu, Fang Han mengawasi, tenang, seperti pemburu, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Bom! Seekor roh jahat zombie, dengan kekuatan setara 13 era, menerobos dari badai hukum di medan perang Raja Abadi. Tubuhnya menjulang tinggi, di tangannya, sepasang palu perang perunggu raksasa. Setiap ayunan, mengguncang langit dan bumi. Gelombang suara, cukup untuk menghancurkan penguasa langit biasa. Namun, saat ia mendekati kota Tiandu, bom! Sebuah tangan raksasa turun dari langit, menekan, roh jahat itu langsung tak berkutik. Tai Huang Tian maju, menyeretnya. Guru, ini adalah penguasa palu raksasa. Dahulu ia penguasa dari banyak era. Senjatanya adalah artefak abadi. Sekarang kami persembahkan kepada guru. Di hadapannya, berdiri Hua Tiandu. Hua Tiandu tersenyum dingin. Bagus. Meski hanya hampir menembus 14 era, tetapi niat membunuhnya sangat kuat. Cocok dijadikan bahan. Cahaya bersinar dari dahinya. Sebuah labu kecil muncul. Labu Qian Kun. Wus. Roh jahat itu langsung tersedot masuk. Dalam sekejap, ia dimurnikan.
menjadi titik cahaya yang mengalir dalam tubuh Hua Tiandu. Hua Tiandu memejamkan mata, namun sesaat kemudian ia mengerutkan kening. Masih belum sempurna. Formasi besar ini tidak bisa dibandingkan dengan era milik Fang Han. Aura di tubuhnya bergejolak. Ia menggeram. Aura mereka terlalu kacau. Aku tidak bisa menyatukannya sepenuhnya. Berbeda dengan Fang Han, yang mampu melahap segalanya dan memurnikannya sempurna, Hua Tiandu tidak mampu. Semakin banyak ia menyerap, semakin kacau kekuatannya. Saat itu, Tai Huang Tian berbicara lagi. Guru tidak perlu terburu-buru. Yang terpenting adalah menemukan Fang Han. Dan satu hal lagi, di kedalaman medan perang Raja Abadi, tidak hanya ada tubuh Kaisar Huang Quan, tetapi juga mayat 3 kaisar kuno. Jika guru mendapatkannya, nasib Fang Han bisa dihancurkan sepenuhnya. Mata Hua Tiandu bersinar. Kaisar kuno, bagus. Aku akan mengambil semuanya. Fang Han tidak akan mendapatkan apapun. Tiba-tiba, sorak-sorai terdengar. Beberapa penguasa langit datang. Di antaranya, penguasa darah. Guru, kami menangkap senjata abadi. Penguasa api dingin. Hua Tiandu mengangguk. Tanpa ragu, ia menyedotnya ke dalam labu. Kemudian, ia menatap penguasa darah. Tatapan dingin. Serahkan kata, darah milikmu. Segala milikmu adalah milikku. Penguasa darah gemetar, namun tidak berani menolak. Ia menyerahkan kekuatan hukumnya. Hua Tiandu mengambilnya, lalu berkata dingin, hukuman mati dimaafkan, namun hukuman hidup tidak. Tampar dia 100 kali. Semua orang terdiam. 2 leluhur maju. Dengan wajah pahit, mereka menamparkan penguasa darah. Pak, darah muncrat. Namun, tidak ada yang berani bersuara. Semua gemetar. Hua Tiandu berdiri dengan tangan di belakang. Aura menekan langit dan bumi. Semua milik kalian adalah milikku. Jika kalian melawan, mati. Semua penguasa langit serentak berlutut. Ya, guru. Wus. Kota Tiandu melesat, menembus medan perang Raja Abadi. Semua roh jahat, semua artefak, diserap, dimurnikan, menjadi kekuatan. Tiba-tiba, bom. Kota Tiandu menabrak sesuatu. Seluruh kota bergetar hebat. Di depan mereka, muncul penghalang besar, gelap, dalam, aura kematian tanpa batas. Ini, Tai Huang Tian terkejut. Penghalang Huang Quan, tanah reinkarnasi. Di dalamnya, terdapat tubuh Kaisar Huang Quan. Hua Tiandu mendengus. Tidak perlu kau jelaskan. Ia melangkah maju, mengangkat tangan. Bom, satu pukulan. Penghalang retak. Labu Qian Kun muncul, menelan energi penghalang. Masuk. Kota Tiandu langsung menerobos masuk, menghilang ke dalam kegelapan. Sesaat kemudian, sebuah bayangan muncul. Itu adalah Fang Han. Ia tersenyum tipis. Hua Tiandu, kau memang sombong. Namun tubuh Kaisar Huang Quan bukan milikmu. Wus. Ia juga masuk, menembus penghalang. Di dalam, segala sesuatu berubah. Tanah dipenuhi logam ilahi. Formasi reinkarnasi berputar tanpa henti. Energi kematian membanjiri segalanya. Di pusatnya, duduk satu sosok, tinggi, diam, abadi, tubuhnya utuh, kulitnya berkilau, bukan tulang, bukan zombie biasa, melainkan tubuh sempurna dari Kaisar Huang Quan. Wajah Hua Tiandu berubah sangat buruk. Ia tidak pernah menyangka, dengan kultivasi hampir tak tertandingi saat ini, hanya satu telapak dari Fang Han, sudah membuatnya menderita kerugian besar. Bahkan, asal-usulnya terguncang. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Baru sekarang, Hua Tiandu benar-benar menyadari. Energi abadi yang digunakan Fang Han bukan sekadar energi biasa, tetapi telah mengalami perubahan hakikat. Berubah menjadi dewa kehidupan abadi. Tingkatnya jauh melampaui pil tingkat raja. Ini bukan ranah yang bisa dicapai manusia. Tatapan Hua Tiandu menjadi tajam. Ini kekuatan takdir, dan itu seharusnya milikku. Aura membunuh membubung tinggi. Fang Han, di belakangku ada para raja abadi. Siapapun kau, tetap akan hancur. Semua orang, aktifkan formasi. Bom, seluruh kota Tiandu bergetar. Ribuan penguasa langit, secara bersamaan memadatkan energi asal mereka. Arus kekuatan, mengalir seperti sungai bintang, menuju Hua Tiandu. Tubuhnya membesar, 10 kali lipat. Aura menekan langit dan bumi. Ia mengangkat tangan, setiap jari, seperti pilar langit, menekan Fang Han. Namun,
Fang Han berdiri tegak, seperti tombak, tak tergoyahkan. Satu tangan menekan tubuh Kaisar Huang Quan. Satu tangan lagi mengendalikan Dao Agung. Bangkit, wus. Energi abadi membanjir, berubah menjadi samudra luas. Di dalamnya, lahir jutaan dewa kehidupan abadi. Mereka membentuk formasi besar, langsung bertabrakan dengan serangan Hua Tiandu. Bom, 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 benturan tanpa henti. Langit dan bumi beresonansi. Hukum bergetar hebat, meski menghadapi kekuatan ribuan penguasa langit. Fang Han tetap tidak mundur sedikit pun. Mustahil, para penguasa langit gemetar. Kita semua menyerang bersama. Dia masih bisa menahan. Tai Huang Tian berteriak, jangan panik, ini kekuatan takdir. Sebagian serangan kita dialihkan ke gerbang surga Tianmen kehidupan abadi. Tambah kekuatan, hancurkan batasnya. Hua Tiandu meraung, aku akan menghancurkan takdirmu. Bakar semuanya. Bom, 3 batu kehidupan menyala terang. Energi asal terbakar abis. Kekuatannya melonjak lagi. Ia melangkah maju. Tinju besi menghancurkan kehampaan. Pada saat yang sama, labu Qiankun melayang, menyerap energi abadi di sekitar Fang Han. Kecepatan pemadatan dewa kehidupan abadi melemah. Pak, Fang Han mundur 3 langkah. Tubuh Kaisar Huang Quan mulai bergetar. Segel hampir terlepas. Memang kuat. Fang Han bergumam pelan. Namun, tidak cukup. Matanya tiba-tiba bersinar. Pedang kehidupan abadi. Rantai kehidupan abadi. Penjara Dao. Segel. Bom. Tubuh Fang Han berubah menjadi arus energi abadi murni. Lalu, meledak. Rantai tak terhitung muncul. Pedang tak berujung turun dari langit. Seluruh kota Tiandu terbelenggu. Para penguasa langit tidak bisa bergerak. Bahkan Hua Tiandu terikat. Dalam sekejap, Fang Han kembali ke wujud aslinya. Telapak tangan menekan ke bawah. Kaisar Huang Quan, menyerahlah. Jadilah bagian dari jalanku. Tubuh Kaisar Huang Quan mulai mengecil. Akan diserap. Tidak bagus. Hua Tiandu meraung marah. Ia mencoba melepaskan diri. Namun, rantai itu hanya menahan gerak. Bukan menyegel sepenuhnya. Tujuan Fang Han sangat jelas. Menunda, agar bisa memurnikan Kaisar Huang Quan. Begitu berhasil, ia akan menembus 17 era, dan membunuh semuanya. Cepat hancurkan. Tai Huang Tian panik. Namun, tiba-tiba, perubahan terjadi. Dari kedalaman medan perang Raja Abadi, muncul 2 sosok, Raja Iblis Qi Yuan, dan Tetua Iblis Tua. Aura mereka, puncak 14 era. Namun, mereka bukan inti sebenarnya. Di belakang mereka, 3 sosok muncul. 3 kaisar kuno, kini menjadi zombie mengerikan, mengenakan jubah kaisar. Aura mengguncang kehampaan. Niat membunuh membubung tinggi. Mereka dulunya murid Hong Meng, sekarang dikendalikan. Begitu muncul, langsung menyerang Fang Han. Bom, 3 kekuatan absolut menekan turun. Namun, Fang Han tidak panik sama sekali. Ia tersenyum dingin. Sudah kuduga, tangannya bergerak perlahan. Cermin kehidupan abadi. Wus, energi abadi memadat, menjadi dunia cermin. Semua serangan, dipantulkan kembali, lebih kuat, lebih ganas, lebih mematikan. Langit dan bumi, terbalik dalam pantulan itu. Pertempuran, memasuki tahap yang benar-benar, menghancurkan segalanya. Bagus, akhirnya aku menemukan tubuh Kaisar Huang Quan. Mata Hua Tiandu bersinar liar. Betapa kuat, betapa sempurna tubuh ini. Tanpa ragu, ia langsung menyerang. Wus. 5 jarinya terbuka, energi abadi menyembur, mencapai jutaan li. Setiap aliran energi, seperti naga panjang, langsung menuju tubuh Kaisar Huang Quan. Namun, saat itu juga, mata Kaisar Huang Quan terbuka. Wus, cahaya reinkarnasi menyapu, hukum Dao berputar di dalamnya. Satu tatapan, langsung menghancurkan serangan Hua Tiandu. Bom, energi Hua Tiandu, hancur berkeping-keping. Bagus. Ini benar-benar kuat. Hua Tiandu justru tertawa. Setidaknya mendekati 17 era. Jika aku mendapatkannya, aku akan menembus 17 era. Aura meledak. Ia mengaktifkan 3 batu kehidupan. Cahaya masa lalu, masa kini, masa depan, bersatu. Bom, serangan menghantam tubuh Kaisar Huang Quan. Pada saat yang sama, seluruh kota Tiandu bergetar. Ribuan penguasa langit bersatu. Kekuatan mereka seperti lautan tanpa batas, menekan segalanya. Tubuh Kaisar Huang Quan terpukul mundur, retakan muncul. Namun,
Tiba-tiba, Kaisar Huangquan bergerak. Ia mengangkat tinju, reinkarnasi surga. Bom, satu pukulan, langit runtuh, hukum hancur, segalanya kembali ke awal zaman. Tidak, apa ini? Aku melemah. Aku kembali muda. Ini teknik reinkarnasi. Banyak penguasa langit langsung mundur kekuatannya. Ranah mereka turun, energi mereka memudar. Namun, Hua Tiandu tertawa dingin. 3 batu kehidupan. Tetapkan 3 kehidupan. Cahaya 3 kehidupan menyelimuti semuanya. Semua orang kembali ke kondisi puncak. Aura mereka bahkan lebih kuat. Kota Tiandu meledak kekuatannya. Bom, penghalang Huangquan terkoyak. Kaisar Huangquan mulai mundur. Ia menyadari tidak bisa melawan. Terlalu banyak musuh. Di sampingnya muncul seekor naga kuning. Itu adalah roh sungai Huangquan. Sekarang telah mencapai penguasa langit. Namun di depan Hua Tiandu tidak lebih dari semut. Aku harus memberitahu Fang Han. Orang ini terlalu kuat. Hua Tiandu tersenyum dingin. Makhluk kecil, roh artefak Huangquan. Kalau begitu kau juga ikut. Ia melangkah. Tinju menghancurkan ruang. Bom. Namun, Kaisar Huangquan menahan. Pertarungan meledak. Tinju asal. Hua Tiandu mengaum. Seluruh energi di sekitarnya diserap. Kekuatan asal meledak. Ia seperti dewa kehancuran. Namun, saat itu, formasi kota Tiandu aktif. Jaring hukum turun, mengikat Kaisar Huangquan. Gerakannya melambat. Segel Qiankun. Bom. Serangan mengenai tubuh Kaisar Huangquan. Segel terbentuk. Hua Tiandu tertawa kejam. Akan kujadikan kau anjingku. Ia mengulurkan tangan, hendak menangkap. Namun, sebuah suara dingin terdengar. Hua Tiandu, coba saja. Wus. Sosok muncul. Fang Han. Ia melangkah santai. Semua tekanan tidak berpengaruh. Satu telapak menghancurkan semua segel, seperti merobek kain. Ia menarik roh sungai Huangquan ke belakangnya, lalu menyerang Hua Tiandu. Bom. Serangan Qiankun. Hua Tiandu langsung membalas. Namun, Fang Han mengangkat tangan. Dewa kehidupan abadi. Wus. Energi abadi turun, menjadi lautan tak terbatas. Di dalamnya, lahir dewa kehidupan abadi. Sebanyak pasir di sungai, masing-masing setara 10 era. Dan, meledak. Bom, bom, bom. Ledakan tanpa akhir. Hua Tiandu terguncang hebat. Tubuhnya hampir runtuh. Ia mundur, lalu langsung kembali ke kota Tiandu. Menyerap kekuatan ribuan penguasa langit. Baru stabil, wajahnya pucat. Ia menatap ke depan. Di sana, Fang Han berdiri, tenang, tak tergoyahkan. Di belakangnya, era ilahi terbuka, menelan tubuh Kaisar Huangquan. Sedang dimurnikan. Kaisar Huangquan mengamuk, melawan. Namun, tidak bisa lepas. Hua Tiandu. Fang Han tersenyum tipis. Akhirnya kau mencapai tingkat ini. Menelan penguasa Qiankun. Lumayan. Tapi tetap saja, kau bukan lawanku.